Vokal tradisi adalah vokal berbasis etnis tertentu. Vokal tradisi Batak Toba Andung merupakan salah satunya. Andung adalah ungkapan jujur dan tulus. Andung bermakna meratap. Meratap ketika ada kematian. Meratap berarti menangis bersuara. Berdasarkan makna tersebut, Andung sering diragukan sebagai vokal tradisi. Keraguan ini terbantahkan dengan pendapat Lumban Toruan pada tahun 2004 yang mengatakan bahwa andung adalah nyanyian sendu yang merupakan ekspresi pribadi dan menggunakan bahasa ratapan sebagai medianya. Andung mempunyai syair atau nyanyian dengan bahasa yang tidak sama dengan bahasa sehari-hari. Melodi andung pada materi yang dibahas merupakan melodi stropik. Akan tetapi, andung tidak mempunyai melodi yang tetap dan terukur. Birama juga bebas sesuai tingkat emosi pengandung. Pengertian vokal tradisi. Vokal berasal dari kata bahasa Latin atau vokalis yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Jadi secara umum, vokal tradisi adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia yang menjadi kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Vokal tradisi biasanya menceritakan tentang pribadi etnis tertentu. Vokal tradisi ini pada umumnya berkembang pesat di dalam masyarakat yang belum atau sedikit mengenal tulisan. Dan belum tentu juga di pedesaan, masyarakat perkotaan yang pada umumnya mengenal tulisan dan juga mengenal tradisi lisan. Namun peranan tradisi lisan ini dalam komunitas kota pada umumnya relatif kecil dan kurang signifikan. Di mana kita ketahui bahwa vokal tradisi Batak Toba merupakan vokal tradisi yang merupakan nyanyian sendu atau bermakna meratap, di mana melodinya ini merupakan melodi stropik, tetapi andung tidak mempunyai melodi yang tetap dan terukur. Biramanya itu juga bebas sesuai tingkat emosi pengandung. Oke, perkenalkan, di sini saya Tulus Nathanael Arauna Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat daripada daerah vokal tradisi Batak Toba. Nah, menurut sejarah di kalangan suku Batak, terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Secur Mula-Mula di kaki gunung Usuk Buhit, Pangururan di Pulau Samosir. Dan inilah keturunannya menyebar mula-mula ke daerah sekitarnya dan lambat laun ke seluruh penjuru tanah Batak. Suku bangsa Batak, khususnya orang Batak, beranggapan bahwa mereka itu berasal dari keturunan nenek moyang secara genealogis yang sama, yaitu si Raja Batak. Nah, si Raja Batak adalah turunan yang turun daripada Mula Jadi Nabolon. Nah, anak dari si Raja Batak ada 3 orang. Nah, yang pertama itu adalah Guru Tetea Bulan. Nah, putranya daripada Guru Tetea Bulan itu ada 5, yaitu yang pertama Saribu Raja, lalu Limbong Mulana, Sagala Raja, Malau Raja, Raja Biak-Biak. Nah, yang kedua itu ada putrinya, yaitu 4 orang, yaitu Boru Parmas, Boru Pareme, Boru Bidang Laut, dan Nantijo. Nah, lalu ada Raja Isombaun. Nah, Raja Isombaun memiliki 3 orang putra, yaitu Tuan Sori Mangaraja, lalu Raja Asi-Asi, lalu Sangkar Somalidang. Nah, selama beberapa abad, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia sangat terbatas. Nah, sehingga pada kemudian hari terdapat keanekaragaman di dalam suku bangsa Batak. Nah, orang Batak tidak pernah mengatakan bahwa dirinya dengan kata suku Batak. Nah, akan tetapi selalu mengatakan dirinya adalah bangsa Batak. Nah, hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah yang disebut Tano Batak. Nah, adat Batak menunjuk pada norma, aturan dan ketentuan yang dibuat oleh penguasa
ataupun pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan dalam kegiatan sehari-hari di kampung ataupun di dalam keluarga orang Batak. Nah, dapat dikatakan bahwa semua orang Batak itu bersaudara karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak. Nah, pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja adat, yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandang seumur hidupnya. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Nah, pemimpin adat Batak bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu dalam bentuk, jenis, dan sifat dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang Mangaraja harus dapat menjadi panutan dan menjadi guru adat dalam masyarakat di daerahnya. Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan dimanapun mereka berada. Nah, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukanlah menerusi silsilah daripada leluhur beberapa generasi di atas mereka, yang dalam bahasa Batak disebut martaropo atau martutur dengan menggunakan marga. Nah, begitu juga menurut Jaran Saragi dan teman-teman, pada masyarakat Batak Toba, marga ini sangat-sangat penting dikarenakan nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Oke. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu, yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asal. Nah, orang Batak memanggil nama hanya kepada anak-anak. Manfaat marga bagi orang Batak ialah yang pertama itu mengatur tata pergaulan, lalu mengatur tata cara adat, lalu mengatur hubungan kekeluargaan. Marga menjadi alat penghubung di antara susunan kekerabatan. Oleh karena sifatnya adalah unilateral patrilineal, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini, sebab perkawinan adalah eksogami, perkawinan di luar daripada marga. Nah, menurut Jesse Vergoen, marga adalah sekelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan dari garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilinear. Nah, semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah kecil. Marga sebagai penopang Dalihan Natolu itu adalah suatu kelompok genealogis yang ditarik menurut garis bapak berlanjut pada keturunannya yang laki-laki. Nah, para perempuan tidak dimasukkan karena suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam kelompok marga suaminya. Nah, dalam masyarakat Batak ada sistem sosial budaya yang khas yang hanya terdapat pada masyarakat Batak tersebut, yaitu Dalihan Natolu. Nah, Dalihan Natolu itu apa? Dalihan Natolu itu adalah ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku Batak Toba. Nah, Dalihan Natolu itu memiliki arti tungku yang berkaki tiga. Nah, Dalihan Natolu dalam masyarakat Batak adalah yang pertama itu ada dongan tubuh ataupun teman semarga, lalu ada hula-hula. Nah, itu biasanya keluarga dari ibu kita ataupun keluarga dari istri kita. Lalu ada yang terakhir itu adalah boru. Nah, dimana dalam boru ini adalah seperti saudara perempuan kita. Nah, di dalam Dalihan Natolu itu terdapat marsomba marhula-hula. Nah, itu berarti kita harus menghormati keluarga daripada perempuan, daripada istri kita. Lalu elek marboru itu mengayomi perempuan, dan manat mardongan tubuh sikap yang menghargai sesama satu marga. Nah, dalam budaya Batak juga ada yang mangolosi. Nah, mangolosi itu adalah artinya memberikan berkat dan kehangatan untuk penerimanya. Lalu ada umpasa. Nah, umpasa itu seperti pantun Batak. Nah, contohnya umpasa itu saat ni solo saya saat matu kotean
Numa saat ita mangolu satu panggabian satu parahorasan. Nah nanti setelah seseorang menyebutkan umpasa, disahutlah dengan himmatutu seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada partuturan. Nah partuturan ini adalah sikap kekerabatan. Nah biasanya partuturan ini dicari daripada marga seseorang. Nah mungkin ini yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Makna dan fungsi vokal. Pengertian vokal tradisi Batak Toba atau disebut dengan andung. Vokal berasal dari kata bahasa Latin vokalis yang berarti berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Nah, setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan bentuk dan kemampuan alat pembentuk suara manusia satu dengan lainnya. Nah, sedangkan tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang secara historis keberadaannya dan keberlangsungannya bersifat turun-temurun. Tradisi masyarakat dapat berupa adat atau budaya masyarakat setempat. Tradisi budaya merupakan berbagai pengetahuan dan adat kebiasaan yang secara turun-temurun yang dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang bersifat rutin. Jadi secara umum vokal tradisi adalah alunan nada yang keluar dari suara manusia yang menjadi kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Vokal tradisi biasanya menceritakan tentang pribadi etnis tertentu. Vokal tradisi ini pada umumnya berkembang pesat di dalam masyarakat yang belum atau sedikit mengenal tulisan. Jadi, vokal tradisi Batak Toba dan pengalaman hidup yang diratapi atau disebut dengan andung adalah salah satunya. Andung terutama kebaikannya dan sering bermakna meratap. Andung adalah ungkapan jujur dan tulus. Andung merupakan ratapan jerit, tangis atau senandung hati yang diluapkan oleh seorang pengandung. Andung dapat membuat orang mendengarkannya hanyut dan terbawa perasaan pilu hingga bisa meneteskan air mata. Berikut andung yang dapat diungkapkan sebagai luapan perasaan pada momen. Yang pertama, duka cita atau biasa disebut dengan kematian orang yang terkasih atau keluarga. Yang kedua, meratapi nasib yang malang. Ketiga, perpisahan atau putus cinta. Dan keempat, meratapi seorang anak yang sedang merantau. Yang meratapinya yaitu adalah ibunya. Dan andung mempunyai syair atau nyanyian dengan bahasa yang tidak sama dengan bahasa sehari-hari. Melodi andung pada materi yang dibahas adalah stropik. Akan tetapi andung tidak mempunyai melodi yang tetap dan terukur. Birama juga bebas sesuai tingkat emosi pengandung. Pakaian adat Batak Toba. Secara harafiah, ulos berarti selimut yang menghangatkan tubuh dan melindunginya dari terpaan udara dingin. Menurut kepercayaan leluhur suku Batak, ada 3 sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis ulos yang terkenal dalam adat Batak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ulos ragi dup. Yang kedua, ulos ragi hotang. Dan yang ketiga, ulos sibolak. Maknanya, kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk berbagai hal dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan adat suku Batak. Mangulosi adalah salah satu hal yang teramat penting dalam adat Batak. Mangulosi secara harafiah berarti memberikan ulos. Mangulosi bukan sekedar pemberian hadiah biasa, karena ritual ini mengandung arti yang cukup dalam. Mangulosi melambangkan pemberian restu, curahan, kasih sayang, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Warna kain ulos juga memiliki arti tersendiri, seperti putih melambangkan kesucian dan kejujuran, merah melambangkan kepahlawanan dan keberanian, kuning melambangkan kayak atau kesuburan, dan hitam melambangkan kedukaan.
Pakaian etnis Batak Toba untuk pria. Untuk bagian kepala terdiri dari sortali, yakni ikat kepala yang terbuat dari tembaga yang disepuh dengan emas atau kuningan, serta dibungkus tali merah. Bentuk yang dipakai untuk laki-laki berbentuk segitiga, yang berarti kekayaan dan kemakmuran suatu keluarga. Sortali yang digunakan pada pria disebut tali-tali. Untuk bagian tubuh terdiri dari selendang dari ulos ragi hotang. Ada juga beberapa menggunakan celana panjang berwarna hitam. Seba-seba, ulos yang dibuat melingkari tubuh dari pinggang hingga ke lutut. Gondit, ikat pinggang yang terbuat dari ulos untuk perhiasan terdiri dari borgut atau kalung yang terbuat dari emas, namun bentuknya berbeda dengan yang digunakan perempuan. Tas sandang yang terbuat dari labu dan juga tintin atau cincin. Pakaian etnis Batak Toba wanita. Untuk bagian kepala terdiri dari sortali, digunakan sebagai mahkota, terbuat dari tembaga disepuh dengan emas atau kuningan. Bentuk yang dipakai berbentuk persegi. Kemudian 3 lembar daun sirih diselipkan di bagian depan, tepatnya di atas kening. Ulos bintang maratur atau penghias kepala yang terbuat dari emas atau kuningan, biasanya di bagian konde sebagai perantara ucapan sukacita atau berita gembira yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang mendapat berkat atau rezeki agar semua orang di sekitarnya juga turut merasakan kebahagiaan. Sanggul berukuran sedang. Untuk bagian tubuh terdiri dari baju kurung atau bilu naturang yang berwarna hitam, selendang dari ulos ragi hotang, rok dari ulos ragi hotang, sepatu. Biasanya untuk perkawinan Batak zaman dulu tidak dikenakan. Untuk perhiasan terdiri dari borgut atau kalung yang terbuat dari emas, golang, cincin, anting-anting, dan tas untuk tempat sirih yang terbuat dari ulos. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat musik Batak Toba. Nah, yang pertama itu ada sarune bolon. Sarune bolon merupakan alat musik Batak Toba yang terbuat dari kayu dan tanduk kerbau dan kayu arung sebagai ipit-ipit untuk sumber suara. Cara meniup sarune bolon dengan cara marulak hosa, yaitu dengan cara napas ditarik tanpa menghentikan bunyi dari sarune bolon tersebut. Sarune bolon merupakan alat mengiring dalam gondang Batak. Kedua ada pangora. Pangora ialah alat musik sejenis gong Jawa yang relatif sama. Alat musik pangora dipukul dengan menggunakan stik dan pinggiran pangora diredam dengan pegangan tangan. Ukuran alat musik pangora ini paling besar berdiameter 37 cm dan ketebalan dengan 6 cm. Selanjutnya ada garatung. Garatung ialah alat musik Batak Toba yang memiliki 5 bilah nada. Garatung dimainkan dengan kedua stik untuk tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kiri berfungsi untuk memainkan melodi dan ritme, dan tangan kanan berfungsi untuk memainkan sebuah lagu dengan memukul pinggiran dari garatung. Selanjutnya ada tagading. Cara memainkan tagading ialah dengan dipukul membrannya dengan menggunakan palu-palu atau stik. Tagading terdiri dari 5 buah gendang yang digantung dalam rak. Bentuknya hampir sama dengan gondang, namun ukurannya bermacam-macam. Selanjutnya ada hapetan. Hapetan ialah alat musik Batak Toba. Hapetan ialah alat musik Batak Toba yang hampir mirip dengan kecapi, yaitu berdawai dengan dimainkan dengan cara dipetik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tari tortor. Tari tortor ialah tarian perayaan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal tarian ini adalah dari daerah Tabak, Sumatera Utara. Berdasarkan sejarah, tarian ini awalnya merupakan tari ritual dan sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, kesembuhan, dan sebagainya. Sering perkembangan zaman dan masuknya budaya Hindu-Buddha, maka tarian ini memperoleh pengaruh dan berkembang tidak hanya sebagai
tarian upacara. Tari tortor kemudian digelar sebagai hiburan dan tontonan warga Batak. Selain itu, busana tradisional yang dikenakan penari tortor juga berubah dan mengalami modifikasi agar lebih menarik. Saat menarikan tarian ini, para penari akan diiringi oleh musik gondang. Musik ini akan menghasilkan suara hentakan kaki penari di atas panggung. Tarian tortor ialah tarian daerah Batak yang mengandung makna komunikasi. Selain itu, tari ini mempunyai 3 pesan spiritual, yaitu pesan kepada Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang andung-andung. Andung-andung itu adalah penyampaian atau cara menyampaikan seseorang dalam acara kematian. Andung-andung itu biasanya dalam berbentuk pada saat acara kematian. Dan isi andung-andung itu improvisasi dari seseorang itu sendiri dan disatukan menjadi sedih dan ikut menghayati andung-andung tersebut. Contohnya seperti Ina Hinaku Hajina seperti itu contohnya, sampai nanti jatuhnya yang mengandung-andung itu menangis dan menghayati andung-andung tersebut. Terima kasih.